Allah mengajak kepada kita untuk berjihad memperjuangkan dinnya atau agamanya, itu sering dikatakan sebagai jual beli. Kadang Allah sebagai seorang mustari dan kita sebagai orang baik. Contohnya sebagaimana ayat Allah katakan, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan hartanya bi anna lahumul jannah, dan balasannya adalah surga. Lalu dalam ayat yang lain dikatakan juga bentuk jihad dan Allah itu adalah bentuk perniagaan yang paling baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjukum min adzabin adzim tu'minuna billah, ya kan, wa rasuli wa jihadin fisabilillah. Jadi hai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang mana kalian tidak akan rugi, ya kan? Dan kalaupun kita meninggalkan dari perniagaan tersebut, Allah ancam dengan azab, yaitu ketika kita enggan untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan bentuk perniagaan yang paling baik itu adalah bagaimana kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah wa id aqadtum baqar wa raditum dara, ya kan, wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sibuk dengan jual beli dengan inah, lalu bermain-main seperti sebagaimana buntut kerbau, lalu kalian ridho dengan jual beli tersebut, dengan perniagaan tersebut, tetapi di satu sisi kalian wataraktumul jihad, kalian meninggalkan daripada jihad itu sendiri. Takbir, Allahu Akbar. Maka salatallahu alaikum dullan, ya, maka Allah akan cabut, ya, keberkahan daripada usaha kita, dan Allah kembalikan kalian pada kehinaan karena kita enggan untuk berjihad di jalan Allah. Sampai kalian, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maksudnya adalah kembali kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah ibadah jihad juga bersanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam Islam, punya waktu dan tempat. Jangan sampai semangat kita ingin membela Nabi, ingin membela agama ini, kemudian kita salah tempat, sehingga yang terjadi adalah keguluan, sifat-sifat gulu di dalam memahami sebagian daripada ajaran Islam itu sendiri, ya. Sehingga sebagaimana saudara-saudara kita yang akhirnya difitnah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah dalam memaknai jihad itu sendiri, akhirnya jihadnya menjadi eksperimen, ya, dan gagal, ya, bahkan sampai ada yang terbunuh akibat daripada keteledoran. Maka untuk itu, sebagaimana para ulama mengajari kita, sebelum kita berjihad, hendaknya kita pahami daripada ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu keislaman, mempelajari tentang fikih-fikih jihad dan lain sebagainya, sehingga jihad kita tidak lagi salah, ya, jihad kita tidak lagi jahat kepada kaum muslimin, dan jihad itu menjadi rahmat bagi kaum muslimin yang lainnya dikarenakan pembelaan kita kepada agama ini. Ya, Masya Allah. Sehingga kita terhukum, ya, sehingga ketika kita bermuamalah dengan musuh dan sebagainya, itu selalu dikaitkan dengan masalah akidah dan lain sebagainya. Maka kemudian kata Abdul Aziz At-Turaifi, faqallahu asraf, pernah mengatakan, wala adarra ala ummati mimman la yufariqu baina akibatul barra wa siyasatul istida. Tidak ada yang lebih membahayakan atas umat ini orang yang tidak bisa membedakan barak sebagai akidah dan strategi dalam membangun perlawanan. Setiap strategi yang bisa mengandung istihad dari kita, dari manusia, dari seorang amir, dari seorang jundi, lalu dikaitkan dengan masalah akidah, ini boleh atau tidak. Sedangkan bicara akidah itu kan bicara hitam putih. Sedangkan dalam membangun strategi perlawanan itu sifatnya mutaghayyirat. Makanya kemudian ada seorang ulama mengarang sebuah buku yang berjudul As-Sawabit wal Mutaghayyirat. Sawabit itu ada perkara-perkara yang tetap, perkara-perkara yang sifatnya baku, perkara-perkara yang bersifat maklum minaddin, perkara-perkara yang orang nggak bisa ditawar-tawar lagi, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkara-perkara yang sifatnya di dalam Islam itu adalah ra'yi, perkara-perkara yang sifatnya itu ada mengandung ihtimal, istihadi, ya, sebagaimana dalam peperangan Rasulullah, dia selalu tunduk dengan
ra'yu para sahabat yang lainnya gitu. Dan Ya. Rasulullah membuka dialog gitu. Nah, jangan sampai kemudian kita jadi bodoh ya, jodoh murokab ya kan, jahil Ya. murokab cuma gara-gara perkara-perkara yang sebetulnya istihadi, itu merupakan istihad manusia, lalu ditutup keran itu, ditutup peluang itu dengan alasan ini akidah, ini nggak boleh, ini kafir, ini mudahana, ini mudarah, ini nggak betul namanya. Ya. Akhirnya kita selalu kalah. Jihad kita selalu menjadi eksperimen saja, dan Ya. kita hanya mulai kesalahan-kesalahan kita dulu. Jadi Ustaz, kalau masalah strategi masalah Rasulullah apa itu? Kan ada dalilnya gimana, Ustaz? Al-Harbu itu gimana tuh? Ya, jadi dalam peperangan Rasulullah, pertama dalam perang Badar, itu Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, apakah ini ra'yu atau memang dari wahyu dari Allah? Kata dia, ini ra'yu gitu. Oh, kalau begitu saya punya strategi yang lain gitu, yang menurut saya ini jauh lebih efektif gitu. Kemudian dipilihlah hasil pendapat sahabat ini untuk dijadikan sebagai strategi. Apa kata Rasulullah? Kata-kata yang sangat terkenal, al-harbu ar-ra'yu wal makidah. Peperangan itu adalah ra'yu, ya, sifatnya istihadi, wal makidah dan tipu daya gitu. Kita nggak bisa menyebutkan banyaknya pasukan kita, kelemahan kita kepada musuh. Jadi musuh akan membaca kelemahan kita. Demikian juga dalam perang Uhud. Rasulullah punya ide bagaimana kalau kita bertahan di kota Madinah dan kita jadikan jalan-jalan, gang-gang, rumah-rumah kita sebagai benteng-benteng kita untuk menghadapi kaum musyrikin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak setuju. Kenapa? Karena kalau kami kalah, kita kalah, habislah kita, nggak ada tersisa lagi. Bagaimana kalau kita jemput mereka di Jabal Uhud? Akhirnya peranglah di Uhud. Ternyata betul, peperangan tuh kaum muslimin kalah, tapi tidak sampai habis sama sekali gitu. Terus kemudian dalam peperangan Khandaq yang ketiga juga sama demikian. Ketika kemudian Rasulullah ini musuh mau menyerang gitu, sedangkan limit waktu terbatas. Bagaimana solusinya? Akhirnya Salman Al-Farisi bilang begini, kalau kami terkepung di kampung kami di daerah Persia, kalau kami terkepung dan kami tidak mempunyai waktu untuk membangun benteng, maka kami biasanya menggali parit. Dan akhirnya ide Salman Al-Farisi ini diterima. Apakah ketika dalam surah tersebut Rasulullah membangkang atas pendapat Rasulullah? Enggak. Dan Rasulullah membuka peluang itu. Padahal Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukan hawa nafsu belaka. Ya, bukan ini, tapi dia merupakan wahyu. Tapi bukan berarti enggak. Rasulullah membuka dialog dalam peperangan itu, ada strategi, ada tipu daya di sana. Dan itu merupakan ruang-ruang istihad. Jangan sampai kemudian pendapat-pendapat ini lalu dikait-kaitkan dengan masalah akidah. Ya kan, ini kan selalu teman-teman begitu, sehingga jihadnya kalah terus gitu. Kalau dihitung di Indonesia ini kan Ustaz, dari jihad dari bom ya, kita hitung dari bom Bali ya, dari bom Bali sampai bom Buku itu. Jadi dari besar menjadi kecil, ini ada masalah nih Ustaz ya. Gimana nih? Ya, artinya semakin kesini kemampuan ikhwan-ikhwan semakin lemah ya kan. Akhirnya gelap mata ya, akhirnya dengan pisau dapur ya kan, kemampuan gitu, tapi semangat besar. Sampai dalam ada bom Tupperware ya. Sebaiknya kalau kata nasihat Imron, buat apa kayak begitu, modal nekat doang, nggak tahu visi dan misi. Nah, kesalahan kita adalah ketika jihad kita tidak punya visi dan misi yang jelas, sehingga hanya jadi eksperimen, hanya sebagai begitu-gitu saja. Akhirnya nggak ada juntrungannya, akhirnya kita hanya kalah. Dan terbukti kita kalah hari ini gitu kan.